Kok sepi nih? Hah? Oh, enggak hujan kok. Gitu? Oh, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil ummah Sayyidina wa maulina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kita petunjuk untuk hadir di majelis ini untuk mengais peninggalan-peninggalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sore hujan. Nggih. Dari sore hujan. Ya. Semoga hujan yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala membasahi bumi kita, membawa keberkahan, membawa rizki dan membawa penyembuhan atas kita semuanya dan seluruh yang ada di muka bumi ini. Amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teng mriki udan deres ngeten iki bolak-balik udan, lek teng Mojokerto mboten udan ya, Pak. Panas ngetang-ngetang. Nggih. Napa gek-gek sing wong galek kakean istighfar lek sing kono kurang. Ayan wa nastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara, kan gitu nih surat Nuh itu. Dan kalian beristighfarlah kepada Rabb kalian, nggih. Wa nastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, sungguhnya dia Rabb ya yang Maha Pengampun. Terus yursilis sama alaikum midrara, maka ketika kalian banyak beristighfar Allah akan kirimkan air hujan, Allah akan buat langit untuk mengirimkan air-airnya ke muka bumi secara terus menerus. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nggih ora nyalahke sing kono. Ya, baik. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggih. Sekarang langsung saja kita lanjutkan tanpa banyak pembukaan. Kita langsung lanjutkan saja pembahasan kita, pembacaan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Terakhir sampai hadis pinten Pak Tri? 166 bab 16. Wah, ini ki apa? Ya. Saya lagi ngeloncat sidik ini, wah hadis 167 belum kok, wis bab baru. Oh. Nah. Nggih. Sekarang hadis ke 167. Bab 16. Bab 16. Hadisnya hadis 167. Sampun? Nggih. Wa an Abis ibni Rabi'ah, dari Abis ibnu Rabi'ah. Abis bin Rabi'ah ini dia muhadram. Napa muhadram? Abis bin Rabi'ah itu muhadram. Napa muhadram? Masih ada yang ingat? Orang masuk Islam, mati dalam keadaan muslim, hidup sezaman dengan Nabi tapi tidak bisa ketemu Nabi, itu namanya muhadram. Kalau sahabat bisa ketemu Nabi, muslim ketemu Nabi dalam keadaan muslim, matinya juga muslim, itu namanya sahabat.
Nggih. Jadi misalnya ada namanya rojal itu dulu ketemu Nabi, Pak. Tapi ternyata kemudian dia murtad, ikut ke Musailamah Al-Kadzab. Nah, dia bukan sahabat. Atau ketemu Nabi tapi mati dalam keadaan kafir, kayak Abu Jahal. Ya, Abu Jahal, Abu Lahab itu bukan sahabat. Yang namanya sahabat itu muslim, matinya muslim, ketemu Nabi, itu sahabat. Nah, kalau tidak ketemu Nabi itu namanya muhadram, muhadram seperti Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu muhadram, hidup di zaman Nabi tapi tidak sempat ketemu sama Nabi. Ya, ini Abis Ibnu Rabi'ah, dia muhadram, dia hidup di zaman Rasulullah SAW tapi belum sempat ketemu Rasulullah SAW. Kala dia berkata, Ra'aitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Saya melihat Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu yuqabbilul hajar, mencium batu, yaknil aswad, yaitu al-hajarul aswad. Umar cium batu hajar aswad, wa yaqulu, ini hadisnya populer, dan dia mengatakan, inni a'lamu annaka hajarun, saya tahu lek kamu itu aslinya guru watu, ma tanfa'u wa la tadurru, tidak iso gawani manfaat, ora iso gawani madarat. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau bukan karena saya melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqabbiluka, menciummu, ma qabbaltuka, sudi aku untuk mencium kamu. Rasudi deh, bukan sudi, rasudi aku lek ngambung kowe. Jadi diajak ngomong, Pak, diajak ngomong. Ini kan orang-orang dalam tanda kutip ketoknya aneh. Orang-orang aneh. Kadang kan kalau kita lihat simbah-simbah kita, ngoten niku napa niku, mungkin Pak Haji napa keburu dijak omong. Ayo ngopo? Ngoten nih. Padahal ya iso jawab, tapi dijak omong. Ngopo to? Kok muni ya kebune bengi-bengi kok cek muni ya. Napa cempene muni ya dijak ngomong, ngopo? Ya ora iso ngomong. Ya. Baik, ini Umar bin Khattab juga sama, ini batu malahan. Aku asline ngerti, lek awakmu iki guru watu ora iso gawani apa-apa, gak iso mbarai aku madharat, ndak bisa memberikan manfaat kepada saya. Lek mergo lek bukan karena saya melihat Rasul menciummu, ora sudi aku menciummu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu inti hadisnya. Sekarang kita akan kupas, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang pertama tentang Al-Hajarul Aswad. Hajar Aswad itu kata Rasulullah SAW, Hajar Aswad dan Hijr Ismail, dua batu. Jadi Hajar Aswad dan Hijr Ismail itu adalah batu yang didatangkan oleh malaikat langsung dari surga. Kata Rasulullah SAW nanti dalam riwayatnya Abu Daud yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, nazal al-hajarul aswad minal jannah. Hajar Aswad ini diturunkan dari surga. Wa huwa asyaddu bayadan minal laban. Awalnya itu putih bersih ketika pertama kali diturunkan. Kapan, Pak? Zamannya Nabi Adam atau Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Adam memang sudah ada batu, sudah ada Ka'bah, kemudian hancur. Nah, kemudian kan di masa Nabi Ibrahim gitu. Di masa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail suruh cari batu, garek ngelebokne sing pucuk tok, wis golek, cari kemana-mana, akhirnya dapat batu itu. Batunya putih bersih. Ya, itulah yang disebut sebagai Hajar Aswad. Lah kok saiki dadi ireng, putih dadi ireng, apa kata Rasulullah? Fasawwadathu khotoya bani Adam, yang membuat dia hitam pekat itu adalah dosa-dosanya anak Adam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, itulah dosa. Dosa itu, Pak, bisa merubah penampilan seseorang. Mosok toh. Kata Rasulullah SAW, dulu bapakmu Adam itu 40 hasta.
Ya kan hadisnya masih ingat 40 hasta. 40 hasta itu benar setengah meter ya Pak. 40 berarti 20 meter. Maka manusia semakin lama semakin kecil bisa lebih dzunubihim karena dosa mereka. Begitu pula umur kita. Umur manusia dulu kata Rasulullah SAW, Nabi Nuh dakwah berapa tahun? 950 tahun. Kuwi dakwah itu. Iya Pak. Kuwi dakwah itu. Kapan Nabi Nuh diutus sebagai nabi, dan nanti masih setelah dakwah Nabi Nuh alaihi wasallam masih hidup beberapa tahun. Artinya Nabi Nuh alaihi wasallam bisa jadi sampai 50 tahun, sampai 1000 tahun. Dulu kok uripe semono kae, banyak panjang-panjang. Umurnya kok panjang-panjang. Saiki 50, ada 20 sudah meninggal, 40 60, ya 50 60. Ada yang nanti sampai panjang mungkin sampai 80 70 nggih. Nah, jarang-jarang. Nggih napa nggih, Pak? Nah, Bapak niki Bapak Ibu rahmatullah sing pun 70 merasa kanca-kancaku lho wis dipanggil sama Allah. Aku gak dijak nggih. Ya, kanca-kanca wis dipanggil aku durung dijak. Ono yang 80 merasa wis saiki sak baraanku wis ora enek. Jadi cuman langka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, artinya apa? Dosa kita, sekali lagi dosa kita. Bahkan nanti kata Rasulullah SAW dalam riwayatnya Ibnu Majah, hadisnya hadis yang hasan li ghairihi. Aslinya dhaif, tapi kemudian dikuatkan oleh hadis lain jadi hadis yang hasan. Rasulullah SAW bersabda, wa innar rajula la yuhramur rizqa. Sesungguhnya seseorang itu akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan rizki bidzambin yusibuhu, karena dosa yang menimpanya atau dosa yang dia perbuat. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, maka jangan kita remehkan dosa. Allah dosa kan hitungannya keri nemburi somben loh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena dosa kata Rasulullah seseorang bisa dihalangi dari mendapatkan rizki. Lah kayak justru orang-orang kafir kenapa kok malah sugih-sugih? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita perlu lihat definisi rizki. Rizki itu konotasinya baik, Pak. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan rizki, itu konotasinya baik. Ketika uang kita bisa kita gunakan untuk kebaikan, bermanfaat untuk kebaikan, ya, bermanfaat untuk orang lain, itu namanya rizki. Dan rizki itu bukan hanya uang. Panjenengan bisa datang ke sini, kesempatan itu rizki. Panjenengan punya semangat datang ke sini, itu rizki. Panjenengan bisa salat ke masjid, kemauan itu juga rizki. Rizki kesehatan kita, kebahagiaan kita, keluarga yang sakinah, keluarga sing tenang-tenang wae, anak sing sehat, itu rizki. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, seseorang dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan, rizki, ya, berupa kebaikan, entah itu anak yang saleh, anaknya sehat, atau kitanya yang sehat, atau mendapatkan uang yang bermanfaat, rizki yang bermanfaat dan sebagainya. Dihalangi oleh Allah untuk mendapatkan itu. Mungkin dia tetap dapat gaji, mungkin dia tetap punya putra, tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dihilangkan keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab dosa yang dia perbuat. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau dalam Al-Qur'an itu fatahna alaihim abwaaba kulli syai', mereka yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dibukakan seluruh pintu. Allah tidak mengatakan kami rizkikan, kami berikan rizki dari segala arah, tidak, tapi dibukakan semua pintu. Mungkin dia sehat, tapi sehatnya ini tidak memberikan manfaat untuk dia, gayanya durhaka sama Allah. Mungkin dia mendapatkan rizki, dia mendapatkan harta yang banyak, tapi harta yang banyak ini justru menjauhkan dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Justru dia dapatkan uang ini dari cara yang haram, dari cara yang haram. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi itulah dosa kita. Kita jadi tambah pendek, jadi tambah pendek dari dulu zamannya Nabi Adam sampai sekarang. Ini tambah pendek juga karena dosanya manusia. Manusia tambah pendek umurnya juga karena dosanya manusia. Hajar Aswad bertambah hitam juga gara-gara dosanya manusia. Artinya Bapak Ibu dirahmati sekali lagi, dosa itu bisa mempengaruhi sekitar kita, lingkungan sekitar kita. Baik mungkin
bentuk tubuh kita dan lain sebagainya bisa terpengaruhi karena dosa yang kita perbuat. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, makanya kan Imam Syafi'i pernah menyampaikan, ketika seorang berzina dalam satu rumah, maka yang akan mendapatkan keburukan bukan hanya dua orang ini, tapi seluruh yang ada di situ, bahkan sampai fa'rah. Fa'rah itu tikus, bahkan sampai tikus yang ada di nenggon lengi, nenggon omah kono, itu keburukan gara-gara ada orang berzina di situ. Jadi berhati-hati kita, Bapak Ibu rahmatullah. Nanti ada dalam satu hadis dalam kitab Adabul Mufrad, sudah pernah kita bahas, ada seseorang yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh makhluk merasa istirahat dari dia. Alhamdulillah, wong wis mati. Nggih, Pak. Ada orang seperti itu. Nggih napa nggih? Enten memang ya waki itu terjadi, realistis. Ya Bapak Ibu hadirin yang dirahmatillah, sekali lagi, kerusakan-kerusakan yang ada di bumi, kerusakan-kerusakan yang ada pada lingkungan kita, itu semua karena dosa-dosa yang telah kita perbuat. Hajarul Aswad. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, oleh Imam Ibnu Zaimah dalam kitab sahihnya, yang disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Hakim, bahwasanya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, baginda Rasulullah SAW bersabda, inna lihadal hajara lisanan wa syafataini, sesungguhnya batu ini punya satu lisan, lidah, dan dua bibir, yashhadani liman istalamahu yaumal qiyamati bihaqqin. Batu ini Bapak Ibu yang dirahmati Hajar Aswad yang kita cium, kan makanya kan ketika Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk mencium Hajar Aswad, maka sebisa mungkin kita cium, lek ra iso ya kita dari jauh, kan gitu nggih. Tapi kalau bisa masuk merengsek, apa fadilahnya ketika kita bisa mencium, ketika kita bisa istalama itu ngeten Pak, napa? Menyentuh, menyentuh. Kalau kita bisa menyentuh, ngambung gak iso, ngambung kok didotong wong ngene. Mungkin kalau mencium tidak bisa, mungkin misalnya cuma begini saja dari jauh, atau mungkin sudah nempel dari nempel gini saja. Kata Rasulullah SAW, nanti di hari kiamat Hajar Aswad akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dua bibir dan satu lidah untuk mengatakan bersaksi kepada Allah, ya Allah, si fulan dulu telah menyentuh saya di haji untuk menunaikan kewajibanmu. Ya Allah, si fulan dulu ya telah menyentuh saya untuk iktidak, untuk mencontoh perbuatan nabimu ketika umrah, melakukan salah satu dari mengijabai salah satu seruan daripada seruanmu. Bapak Ibu hadirin dirahmati, jadi sekali lagi sebenarnya bukan hanya Hajar Aswad saja, karena kan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qari'ah itu, yauma idin tuhaddisu akhbaraha. Surat napa? Az-Zilzalah gitu. Yauma idin tuhaddisu akhbaraha. Di hari itu, di hari kiamat nanti, bumi, seluruh benda yang ada di bumi ini akan mengabarkan kabar-kabarnya. Ya Allah, saya baju, misalnya kita punya bajunya baju bagus, koleksi baju bagus, koleksi, maaf Bapak Ibu rahmatullah, mungkin panjenengan senengane koleksi mungkin daleman, mungkin senengane koleksi tas, mungkin senengane koleksi peci, mungkin senengane koleksi sepatu, mungkin senengane koleksi ibu-ibu mungkin kaos kaki, saya nyeleneh misalkan, kan dia ada aja kan orang itu. Nah Bapak Ibu rahmatullah, panjenengan punya koleksi apapun Pak, bawa ke masjid, bawa ke pengajian, bawa ke majelis-majelis ilmu, bawa ke tempat-tempat yang baik, dia akan bersaksi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Baju kita akan bersaksi, ya Allah saya pernah dibawa ke sini, ya Allah ke celana kita, ya Allah saya pernah dibawa ke sini, ya celana, terus kemudian sarung kita, ya Allah saya pernah dibawa ke masjid, saya pernah dibawa ke majelis ilmu. Jadi Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, bukan hanya Hajar Aswad, tetapi nanti seluruh benda mati yang ada di sekitar kita, bahkan tanah yang kita pinjak ini, tanah Joben sing didek-dek niki Bapak Ibu, akan bersaksi, ya Allah saya pernah diinjak sama Pak Tri untuk menunaikan sholat berjamaah. Masya Allah. Jadi jangan kemudian kita merasa aman mau bermaksiat, sebaliknya itu kalau berbuat baik, kalau berbuat buruk ya sama, ya sama. Ya Allah, napa misalkan
Wakeh bisa, saking akeh. Bahkan kan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mulut dikunci, mata akan berbicara, kulit akan berbicara, semuanya berbicara. Ya Allah, matanya si fulan dulu pernah dilihat untuk melihat hal-hal yang buruk. Ya Allah, pendengarannya si fulan dulu pernah digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang buruk. Mulut kita mau berhujah, ya Allah, mboten ngapusi dikunci sama Allah Subhanahu wa taala. Nggih, baik. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu tentang Hajar Aswad. Kemudian apa yang kita bisa ambil istinbat di sini? Nggih. Pertama, ini kan Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad karena Rasulullah SAW menciumnya. Kenapa kok Umar sampai mengatakan seperti ini? Demi Allah nggih, lek goro-goro kowe gak dicium karo Kanjeng Nabi, aku gak sudi ngambung awakmu. Kenapa kok sampai ngomong seperti ini? Karena Bapak Ibu dirahmati Allah, orang-orang bukan hanya zaman sekarang, Pak. Zaman sekarang kita pernah dengar nggih, orang-orang Islam itu loh mosok muteri batu gitu, nyembahnya ke batu. Ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, begitu pula dulu nggih, Umar bin Khattab ingin terangkan kepada manusia, aku ngambung awakmu, ya, bukan karena sebagaimana keyakinannya orang-orang musyrik bahwasanya batu itu bisa memberikan manfaat, bisa memberikan madarat. Tetapi saya menciummu itu karena Rasulullah SAW menciummu. Begitu pula Bapak Ibu dirahmati Allah, kenapa kita haji kalau tidak muter-muter barang? Ya karena kita diperintahkan seperti itu. Apa kemudian ada ndak Bapak Ibu dirahmati Allah di antara orang-orang yang muteri Ka'bah niku, terus dia niatannya itu nyembah Ka'bah? Ada ndak, Pak? Renek. Nyembah siapa? Allah kan nggih. Nyembah Allah semua, ndak ada yang punya pikiran nyembah Ka'bah itu ndak nggih. Tapi semuanya nyembah Allah. Allah perintahkan untuk muteri batu, ya diputeri. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang kita bisa ambil istimbat? Apapun yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, walaupun mungkin kita ndak tahu nggih, dalam logika kita ndak nyampe nggih. Nyapo dadak muter-muter ngono iki barang, nyapo kok dadak ngambung Hajar Aswad barang nggih, nyapo kok dadak dan lain sebagainya, dadak salate dadak di makamnya Ibrahim dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apapun perintah Allah, apapun perintah Rasulullah, apa yang dicontohkan baginda Rasulullah, itu harus kita kerjakan walaupun kita tahu manfaatnya maupun tidak. Banyak yang tidak masuk logika, sudah kita bahas, banyak yang tidak masuk akal, tapi karena perintahnya seperti itu ya kita harus jalankan. Aisyah radhiyallahu ta'ala pernah ditanyai, orang head itu ada ndak Pak kodok sholat? Ada ndak? Ndak ada. Anda ada nggih. Sebagian ngomong ada, sebenarnya ndak ada. Kodok sholat untuk orang head itu ndak ada. Aisyah radhiyallahu ta'ala dalam riwayat Imam Muslim kan ditanyai, kenapa kok kita ini kita wanita ini ketika head kok disuruh kodok puasa tapi ndak kodok sholat? Puasa sama sholat penting mana? Sholat. Tapi kok suruh kodok puasa, ndak suruh kodok sholat? Ya. Apa kata Aisyah radhiyallahu ta'ala? Aisyah ndak berbelit-belit, Pak. Oh, lek salate misale enek wong head rolas napa niku 14 hari 2 minggu. Engko kodoke piro ae? Aisyah ndak berbelit-belit sampai ke situ ndak. Cukup Aisyah mengatakan, ya karena kita diperintahkan seperti itu. Simpel nggih. Wong perintahe ngono ya wis ngono ae nggih. Nyapa dadak ngurusi sampai kono. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa kita suruh makan pakai tangan kanan? Kenapa kemudian kita harus mengulum jari kita setelah makan? Mungkin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau sekarang kan katanya sudah ada penelitian, penemuan dalam ilmiah katanya, penemuan ilmiah yang mengatakan bahwasanya itu ada manfaatnya dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu enek manfaatnya apa gak enek manfaatnya? Perintah yang ngono ya wis ngono. Manut ae, pokok men manut nggih. Ya itulah manut, madep mantep melu nabi. Itu madep mantep melu maratuwa nggih. Madep mantep melu nabi ngoten lho. Nabi rono ya rono, nabi ngiwo, nabi ngiri ya ngiri. Itu madep mantep melu nabi. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi yang perlu kita yakini
Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan satu hukum tetapi itu ada keinginan buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin Rasulullah SAW memberikan satu hukum punya keinginan buruk kepada umatnya. Kanjeng Nabi sayangi kaya ngono dengan kita kok. Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW ketika melihat ada seorang wanita bawa bayi mencari bayinya. Ternyata setelah bayinya sudah ketemu langsung didekap, langsung dicium, langsung disusui. Kata Rasulullah SAW, ini kira-kira wanita ini tegel pora lek misalnya nyemplung nih anak ning geni. Para sahabat mengatakan tidak mungkin ya Rasul, tidak mungkin tegel wong kaya ngono kuwi ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka Rasul mengatakan Allah lebih sayang kepada kalian daripada wanita ini kepada putranya. Jadi tidak ada Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah inginkan seseorang masuk neraka. Kalau misalkan lah itu kan ada takdir, gitu, ada takdir. Allah takdirkan ini si Fir'aun misalkan mati dalam keadaan kafir. Allah takdirkan si fulan mati dalam keadaan kafir, yang si fulan mati dalam keadaan muslim. Kalau Allah mentakdirkan seseorang mati dalam keadaan kafir, berarti Allah punya keinginan buruk loh. Betul Pak? Ya tetap tidak. Kenapa? Karena sejelek-jeleknya orang kaya Fir'aun masih dikirimkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk memberikan peringatan kepada mereka. Walaupun mungkin sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah masih memberikan dua jalan, jalan yang benar maupun jalan yang buruk. Dan kata Rasulullah SAW, satu-satunya senjata yang bisa merubah takdir adalah doa. Berarti apa? Ada kemungkinan Pak, takdir itu bisa kita rubah dengan cara berdoa kepada Allah. Artinya apa? Bapak Ibu dirahmati Allah, ini Allah takdirkan. Tetapi ketika kita berusaha untuk merayu Allah Subhanahu wa taala untuk merubah takdir, kita kan tidak tahu Pak, nanti masuk surga atau masuk neraka, dan kita berharap semuanya insya Allah tidak enak yang mampir neraka riyen, semuanya masuk surga, amin ya rabbal alamin. Tidak tahu, tapi kita senantiasa minta, merayu terus minta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah bosan untuk meminta surga, karena kita tidak pernah tahu nanti kita akan masuk surga atau ke neraka. Naudzubillahi min syarri dzalik. Jadi Allah tidak pernah punya keinginan yang baik. Ditakdirkan orang menjadi buruk nanti masuk neraka, tetap dikirimkan Nabi Musa di sana. Nabi ini ora bersiji tapi loro. Nabi ini bukan hanya nabi sing menerima wahyu dari Jibril, tapi langsung diajak ngomong sama Allah. Lah suami panjenengan Bu, istri panjenengan Pak, putra putri panjenengan itu bukan Fir'aun nggih. Saknakal-nakale ya masih bisa menerima hidayah. Tinggal kita mau berdoa ndak, tinggal kita mau berdoa untuk putra putri kita ndak, tinggal kita mau berdoa untuk pasangan kita ndak. Hati itu Allah yang pegang. Pasrahkan hati orang yang kita sayangi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian apa yang kita bahas selanjutnya? Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Nah, karena mencium Hajar Aswad, mencium batu itu membutuhkan dalilnya perbuatan Rasul, maka begitu pula mencium batu kalau misalkan dalam ibadah, kalau tidak ada dalilnya maka juga tidak diperbolehkan. Dan mencium hal-hal yang lain, kata para ulama, mencium apapun dalam konteks ibadah. Sekali lagi dalam konteks ibadah. Lega ibadah panjenengan kehilangan HP, ketemu, wah, alhamdulillah diambung HP ini, enten Pak. Ngene apa nggih? Ya. Panjenengan kehilangan duit misalnya, sak gepok ya duit 5.000 nggih. Wis bismillah. Lah sak gepok akeh, alhamdulillah nggih. Itu dicium nih, saking senenge. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati sekali, itu bukan konteks ibadah. Tapi kalau konteks ibadah seperti orang-orang Syiah itu konon, saya juga belum pernah melihat mereka beribadah. Kalau mau sholat itu Pak, itu mereka membawa pasir dari Karbala, ya, pasir dari Karbala atau batunya, dan itu nanti diletakkan di depan, untuk alas jidatnya. Ya, lepas sholat ngoten itu Pak, ya, untuk alas jidatnya ini. Nah, kalau seperti itu ya itu tidak diperbolehkan. Jadi mencium sesuatu dalam konteks ibadah itu perlu dalil.
Tapi kalau bukan konteks ibadah, jadi tidak dalam konteks ibadah karena senang dan lain sebagainya, maka itu manusiawi. Selagi kata para ulama, ketika kita mencium harta kita, mencium uang kita, itu tidak menyebabkan kita terlalu cinta dengan uang kita. Terlalu cinta karo mobilnya dilebokne teng ati, beset sithike lara ati. Nggih, Pak. Kenapa nggih? Soalnya dawa meneram karo HP ini ternyata jigok-jigokne anake sing diurung-urung anake. Soalnya mengeram karo radio, Bapak Ibu dirahmati Allah nggih. Ada seorang bapak nggih. Dia beli MP3 lho, Pak. Napa MP3? Musik box nih kali, Pak. Musik box yang sing muni ngoten niku kali. Nah, musik box itu dia baru beli. Jadi kalau misalkan mau kerja nanti pakai ini gitu, dipakai ngurungan-ruan ngono. Anake Pak masih SD. Seneng otak-atik. Dibongkar ke iso masang maneh. Loh, nawesu Bapak Ibu nggih. Diajar nih anaknya, Masya Allah. Nah itu kalau seseorang sudah begitu cinta dengan hartanya. Ini musik box, gak eman, ndak eman, dia ndak eman kalau misalkan anaknya babak belur, pelampiasan, gawe buki dengan anaknya. Padahal Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau dilihatnya lebih sayang di ini. Kan perlu ditanyai kan, kalau sudah marah kan akal sehatnya tertutupi. Bapak Ibu dirahmatillah, itu loh salah satu contoh kalau seorang sudah menaruh hartanya itu di hati, rusak sedikit, lecet sithik, mengko atine sing lara. Muring-muring, senggol sithik mobilin, muring gelut nggih. Ya. Dan sebagainya dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ya, jangan letakkan pemberian Allah di hati, cukup letakkan di tangan saja. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir ini karena Umar waktu itu menjadi seorang pemimpin, seorang khalifah ya Pak. Jadi dia ingin menerangkan kepada manusia, iki lho wong-wong iki lho. Kita mencium Hajar Aswad itu bukan karena Hajar Aswad punya napa? Kesaktian, bukan karena Hajar Aswad peh saka surga terus kemudian kowe ngambung mlebu surga. Nggih, ndak mesti. Awakmu ngambung terus ternyata mulih-mulih terus kafir ya mlebu neraka panggan. Nggih. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ini ndak punya kekuatan apa-apa. Kowe lek ngambung terus dari sugih, kowe lek ngambung dari terhindar dari mara bahaya, ndak, nggih, ndak. Ya. Tapi Bapak Ibu dirahmati Allah, apa kamu ngambung ini karena Rasul yang menyuruh, maka seorang pemimpin itu harusnya menerangkan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menerangkan perbuatannya supaya tidak menimbulkan fitnah. Kenapa harus begini? Kenapa harus begini? Itu seharusnya, nggih. Tapi yang sekarang nggih babah pokoknya aku ngene dhewe karepmu sing dadi rakyat iki ya rakyat kan yang ngisor kan gede saya muni Pak dikir tok nyebut kan di bawah sana ya baik mungkin Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, begitu pula Imam Syafi'i nggih beliau menjadi seorang mufti nggih beliau menjadi seorang mufti waktu itu beliau umurnya 9 tahun Pak 9 tahun sudah jadi mufti. Kenapa kok Imam Syafi'i jadi mufti? Jadi ceritanya itu begini Pak. Imam Syafi'i ditanya sama Sufyan Ats-Tsauri dan Sufyan bin Uyainah. Waktu itu umur beliau, jadi beliau sebelum belajar ke Imam Malik, itu beliau ditanya dulu sama Imam Malik. Sampean sinause iki, muwattaqku ini. Imam Malik punya kitab hadis namanya kitab Muwatta Pak. Cuman 1 jilid ini saja. Cuman 1 jilid, tapi ya kita apal ora ya Pak. Nah terus ini Imam Syafi'i mau sinau sama Imam Malik. Iki loh dikei Muwatta Pak sama Imam Malik. Sinau Muwatta sih kono. Apa kata Imam Syafi'i? Saya sudah hafal di luar kepala. Dites Pak, tenan disapal tenan. Nah, akhirnya kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah belajar ketika di umur 9 tahun dites sama Sufyan bin Uyainah. Ini Imam Sufyan bin Uyainah salah seorang gurunya Imam Syafi'i, sareteng karo Imam Malik Pak. Tapi tidak jadi imam madhab, beliau punya madhab sendiri. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, di tes-tesnya apa? Rasulullah SAW bersabda, la tuharrikut thair
fi sakfihi, ya. Jangan kau gerakkan burung di sangkarnya. Hadisnya itu. Jangan kau gerakkan burung di sangkarnya. Apa maksudnya? No, Pak. Jangan kau gerakkan burung di sangkarnya. Kalau kita memahami hanya secara tekstual, mungkin panjenengan gadah mano ora oleh diubah-ubah nih. Mane pokoknya sangkare kudu mau weneng terus ini. Nah, itu kalau memahaminya secara tekstual, kudu terjemahannya tok. Padahal aslinya apa? Imam Syafi'i, beliau orang paham, beliau orang pinter. Nah, beliau mengatakan, oh itu loh, begini. Dulu orang Arab itu kalau mau pergi, dia akan ambil burung, ditaruh di sangkar. Terus kemudian dibuat dua pintu Pak nggih. Digerakkan burung ini. Engko lek mabure ngiwo berarti membawa keburukan. Tapi lek ngabure nengen berarti budal. Ngoten. Lek misale ngabure ngiwo gak sida budal. Oh, engko mesti ada bencana. Nah, itulah yang dari toir, makanya kita kenal dengan tatoyur. Nggih kan? Tatoyur. Jadi tatoyur itu asalnya seperti itu, Pak. Orang Arab itu kalau misalkan mereka mau pergi, ini kan lek wong Jawa nggih. Wong Jawa kan cecek ya, Pak. Nggih. Kalau cecek jiblok berarti bawa bencana. Masyaallah nggih. Padahal cecek jiblok ini gara-gara napa? Gara-gara luwe nggih. Lek ora ngono sing hati-hati kan ceceke nggih. Cecak nggih. Cecake sing gak hati-hati kan ngoten. Cecak jiglok, mosok orang sing dapat bencana. Wong cecak jiglok iki mau sing bencana ya cecake. Tapi ya masyaallah nggih, pinter mbah-mbah kita nggih. Pinter dalam tanda kutip nggih. Jadi cecak jiglok kok malah sing wedi wonge sing dijegloki cecak ya cecak jiglok pateni ngono sing malah bencana ya cecak iki, bukan orangnya. Nah, begitu pula orang Arab dulu pakai burung. Nah, seperti itu ndak boleh Rasul, tapi beliau mengatakan jangan kau gerakkan burung di dalam sangkarnya. Yang dimaksud itu adalah tatoyur seperti orang-orang Arab dulu. Kalau ndak pakai burung, yo tatayur pakai apa saja yo tidak diperbolehkan. Koin emas, engko lek misale gambar manuk, engko mangkat. Lek misale gambar duwe gak mangkat, guys, gak oleh. Jadi itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ketika Imam Syafi'i sudah lulus, oh sampean lulus kata Imam Sufyan ibnu Uyainah. Sekarang sampean boleh untuk memberikan fatwa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika memberikan fatwa, Imam Syafi'i Pak Ramadan beliau makan Pak. Ramadan madang. Kemudian ditanyai sama murid-murid lagi piye mosok mufti Ramadan mangan. Apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i ini memberikan penjelasan supaya orang-orang itu tidak orang guru nyangka lagi jangan gak cetha iki. Tapi Imam Syafi'i memberikan penjelasan. Sing delok aku mau madang, nggih. Saya umurnya baru 9 tahun. Maka saya belum wajib puasa. Ngandani wong pinter ya angel. Nuturi wong pinter ya angel. Ya, jadi itu Bapak Ibu dirahmati Allah. Beliau ingin memberikan penjelasan gitu loh. Dan memang seorang pemimpin harusnya seperti itu. Kenapa punya langkah seperti ini? Harusnya dikasih penjelasan, orang-orang dikasih penjelasan, anggotanya dikasih penjelasan, murid maupun ibu rakyatnya dikasih penjelasan seperti ini loh, supaya seperti ini harusnya seperti itu. Tidak kemudian hanya pokoknya melaku, pokoknya begitu saja. Wis sakarape dhewe ndak boleh. Baik, itu seharusnya. Nah, panjenengan Bapak-bapak sebagai kepala rumah tangga juga harusnya seperti itu, mengambil satu sikap, sampaikan kepada istri, sampaikan minimal kepada istri kita, begini saya punya kebijakan seperti ini karena seperti ini, saya ambil langkah ini karena begini, sampaikan saja untuk mengabarkan kepada istri kita supaya tidak suudzon. Baik, itu Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah yang bisa kita ambil dari satu hadis itu. Satu hadis, tetapi sebenarnya kalau kita mau mengambil ya jauh lebih banyak dari yang tadi saya sampaikan, mungkin bisa dibahas oleh para asatidz yang lainnya. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Alhamdulillah. Paham semua nggih? Insyaallah.
Baik, aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.